يا صديقي دلني لله إني غاية الفردوس والظل الظليل. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya Ustadz, bagaimana cara menyembuhkan luka hati yang dikira sudah sembuh, ternyata di saat sudah puluhan tahun ada pemicu, ternyata muncul lagi. Itu saja. Jazakallahu khair. Bagaimana cara menyembuhkan luka hati? Ini konteksnya karena tersakiti oleh perilaku atau perbuatan atau lisan manusia ya. Dan biasanya dengan lisan karena ada ungkapan hati. Begitulah yang satu syair mengatakan, jarahatus sinani lahal ti'amu wa la yaltamu ma jarahal lisanu. Luka akibat sayatan pedang itu bisa dijahit, tapi luka akibat sayatan lisan tidak dapat dijahit. Artinya lisan itu mampu menancap apa yang tidak dapat tertancap oleh peluru, dan mampu menebas apa yang tidak dapat tertebas oleh pedang, mampu menembus apa yang tidak dapat tertembus oleh jarum. Itu lisan. Kalau kita sebagai objeknya, ingatlah pahala orang yang memaafkan itu adalah surga. Ingatlah ayat Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. Dia wal'afina anin nas. Mereka dapat surga yang seluas langit dan bumi dengan syarat apa? Mereka senang dan sering memaafkan manusia. Saya kurang sepakat dengan istilah maafkan orangnya, jangan lupakan dosanya. Nah, maafkan itu harus sekaligus dengan lupa. Kalau kita ingat-ingat, tandanya kita belum ikhlas dalam memaafkan. Dan kalau kita ingat-ingat masalahnya, itu malah menjadi beban bagi kita. Jadi kita serahkan kepada Allah. Allah yang sebagai zat sebaik-baik membalas dan memberi balasan. Kalau kita ingin memaafkan, kalau kita ingin dimaafkan dari Allah, maka harus senang memaafkan orang lain. Dan tutup segala memori tentang dia. Jadi ketika kita ingat dia, ingat orang yang berbuat zalim kepada kita, itu justru bagian daripada cara kita memenuhin memori yang tidak bermanfaat untuk diri kita. Yang akhirnya menjadikan kita luka terbuka lagi dan membuat kita tidak produktif. Makanya di antara hal yang dilakukan oleh Nabi Yusuf itu punya sifat safhul jamil. Fasfahis safhal jamil. Memaafkan dengan maafan yang indah. Ayahnya punya sabar yang indah, sabrun jamil, keluarga yang sangat indah. Ayahnya Busam yang sabar yang indah, kemudian anaknya punya pemaafan yang sangat indah. Kurang dizalimi apa? Kurang tersakiti apa hatinya? Dicemplungin ke dalam sumur. Bukan dicemplungin ke dalam sumur, difitnah lagi, udah jadi korban, difitnah lagi. Kemudian dijual ke pasar. Kemudian dijadikan sebagai seorang budak. Diambil oleh menteri, dijadikan sebagai pelayan. Digoda oleh Imratul Aziz. Dipenjara bertahun-tahun. Lihat apakah yang dikatakan Nabi Yusuf ketika bertemu dengan kakaknya. Yang skenario yang menjadikan Nabi Yusuf berada di sana, di negeri antah berantah, yang dirinya tidak pernah expect bahwa seorang yang berada dari kampung Bani Israel di daerah Syam, sebuah kampung kecil yang tiba-tiba terpental, terjauhkan, terusirkan hingga di sebuah imperium yang tidak kenal bangsanya dan arahnya. Maka Nabi Yusuf mengatakan apa? Qala la tathriba alaikum al-yawma yaghfirullahu lakum. Hari ini kamu tidak sama sekali salah. Subhanallah. Hari ini kamu sama sekali tidak salah. Yaghfirullahu lakum. Semoga Allah ampuni kalian. Uniknya, sama sekali tidak ada percakapan antara Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya ngungkit masa lalu. Ketika datang saudaranya meminta bantuan kepada Nabi Yusuf nggak bilang, kamu dulu pernah giniin saya. Dia nggak buka luka masa lalu itu. Itulah pemaafan yang indah. Jadi pemaafan yang indah bukan hanya sekedar kita maafkan, tapi juga berusaha melupakan dan meminta pahala atas pemaafan kita atas dia. Kita maafkan dia dan kita lupakan masalah itu bukan gara-gara kita senang sama dia, tapi kita ingin berharap pahala dari Allah, dan itu cukup. Itulah salah satu cara supaya kita mudah bahagia, karena bahagia kita bergerogoti dengan luka masa lalu yang kembali dibuka dan dirobek-robek oleh diri kita sendiri. Allahu a'lam.